Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono meminta perbankan terutama BTN untuk menurunkan bunga KPR non-subsidi. Selain meminta pemangkasan bunga KPR, sebelumnya Kementerian PUPR juga diketahui tengah mengkaji skema KPR dengan jangka waktu 35 tahun. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono meminta perbankan terutama BTN untuk menurunkan bunga kredit kepemilikan rumah atau KPR non-subsidi. Hal itu disampaikan Menteri PUPR saat menghadiri acara perubahan logo BTN sekaligus ulang tahun BTN belum lama ini. Legality nyambut gawe ini menjadi lebih sigap, menjadi lebih efisien. Artinya bunga KPR non-subsidi harus bisa diturunkan. Kalau nggak bisa diturunkan, ngomong kosong itu perubahan BTN. Oke? Setuju nggak? Setuju? Ini ada Dewan Komisaris Utama di sana loh ya, jadi didengerin. Tak hanya meminta penurunan bunga KPR, sebelumnya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebut sedang mengkaji skema KPR 35 tahun. Rencana skema KPR 35 tahun yang diadopsi dari Jepang ini merupakan langkah pemerintah secara bertahap menuju zero backlog di tahun 2045. Adapun diketahui angka backlog perumahan di Indonesia masih mencapai 12,71 juta unit pada tahun 2021 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, permintaan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono agar Bank BTN dan perbankan menurunkan besaran bunga KPR non-subsidi disampaikan saat dirinya menghadiri acara ulang tahun BTN sekaligus peluncuran logo baru BTN. Pemirsa, adapun sebagai bank BUMN yang memiliki fokus dalam pembiayaan perumahan per Desember 2023, ini BTN mencatatkan pertumbuhan KPR mencapai 10,4% secara tahunan menjadi 257,92 triliun rupiah. Dari total pertumbuhan tersebut, penyaluran KPR bersubsidi tercatat tumbuh 10,9% secara tahunan menjadi 161,74 triliun rupiah. Sedangkan KPR non-subsidi ini tercatat tumbuh 9,5% menjadi 96,17 triliun rupiah pada 2023. Nah, selain BTN, sejumlah bank lainnya ini pemirsa juga membukukan pertumbuhan penyaluran KPR sampai kuartal 3 2023. Di antaranya ada BCA dengan total KPR 117,9 triliun rupiah atau tumbuh 11,5%. Kemudian juga ada BNI dengan pertumbuhan KPR 8,7% dan Bank Mandiri dengan penyaluran KPR 53,4 triliun rupiah atau tumbuh 11%. Tingginya pertumbuhan penyaluran KPR cukup menggambarkan minat masyarakat untuk memiliki properti, terutama rumah tinggal. Nah, lantas apa yang sebetulnya menjadi faktor utama yang menjadi pendorong tingginya minat kepemilikan rumah? Berikut kita simak informasinya berikut ini. Perumahan adalah sektor yang diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan tingginya permintaan. Direktur Consumer and Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Hirwandi Gafar menyebut, bertumbuhnya permintaan dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat untuk perumahan. Dan masyarakat pun masih mengandalkan kredit kepemilikan rumah untuk membeli rumah impian. Menurutnya ada beberapa faktor yang mendorong masih tingginya animo masyarakat dalam membeli rumah. Yang pertama adalah stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan pajak pertama nilai yang ditanggung pemerintah alias PPN DTP. Lewat aturan ini pemerintah memberikan dukungan berupa PPN yang ditanggung oleh pembelian rumah tapak, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun toko atau kantor, serta rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian. Faktor pendorong kedua adalah kebijakan Bank Indonesia terkait loan to value atau financing to value untuk kredit alias pembiayaan properti. Diketahui Bank Sentral memperpanjang relaksasi kebijakan rasio LTV/FTV hingga tanggal 31 Desember 2024 guna membantu mendongkrak penyaluran kredit perbankan. Adapun faktor pendorong ketiga yang mendorong tingginya minat kepemilikan rumah adalah bantuan biaya administrasi untuk KPR subsidi sampai dengan 4 juta rupiah yang diajukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, pada tahun 2023 dan tahun 2024, pemerintah telah memberikan insentif berupa pemberian PPN DTP bagi rumah komersial harga di bawah 5 miliar rupiah, namun yang ditanggung maksimal harga 2 miliar rupiah selama November 2023 sampai Desember 2024.
Nah, selain PPN ditanggung pemerintah, insentif lainnya yakni pemberian bantuan biaya administrasi untuk rumah subsidi selama November 2023 sampai Desember 2024 sebesar Rp4 juta per rumahnya. Adapun harga rumah bersubsidi yang memperoleh pembebasan PPN naik menjadi Rp350 juta baik rumah tapak dan juga rumah rusun. Insentif tersebut dikarenakan masih adanya 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah akibat adanya kesenjangan antara permintaan dan juga ketersediaan rumah. Sementara itu pemirsa, menurut data BTN House Price Index, rumah tipe 70 yang dibanderol dengan harga berkisar Rp500 juta sampai Rp1 miliar tumbuh lebih tinggi penjualannya, yakni sebesar 11,97% per September 2023. Pertumbuhan tersebut bahkan lebih tinggi dari sebelum pandemi. Sementara pertumbuhan rumah ukuran kecil dengan tipe 36, yakni dengan harga di bawah Rp350 juta. Ini juga tercatat mengalami pertumbuhan 8,4% per September 2023. Ya pemirsa, memang jika berbicara soal insentif pemerintah, fasilitas pembiayaan untuk rumah subsidi pun dilanjutkan di tahun 2024. Seberapa besar alokasi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di tahun 2024? Kita saksikan informasinya berikut ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan kredit kepemilikan rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP sebanyak 166.000 unit rumah di tahun 2024 dengan anggaran Rp13,7 triliun. Jumlah itu turun dibandingkan alokasi di tahun 2023 sebesar 229.000 unit dengan anggaran Rp26,3 triliun. Namun terkait total alokasi tahun 2024, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR, Heri Trisaputra Zuna mengatakan bahwa pemerintah berencana menambah alokasinya menjadi 220.000 unit. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan FLPP sebanyak 13,72 triliun untuk 166.000 unit rumah, 0,68 triliun untuk 166.000 unit SBUM, dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk pembiayaan TAPERA sebesar 0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah. Jumlah ini lebih rendah dibanding tahun 2023. Namun, sesuai dengan hasil rapat internal 27 Oktober 2023, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dana FLPP di tahun 2024 untuk menjadi 220.000 unit. Adapun Kementerian PUPR awalnya mengusulkan alokasi FLPP tahun ini sebanyak 220.000 unit. Namun Kementerian Keuangan hanya menyetujui sebanyak 166.000 unit. Sebagaimana diketahui, KPR FLPP merupakan bantuan pembiayaan perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR terhadap rumah layak huni dan terjangkau. Program FLPP ini sendiri telah dimulai sejak tahun 2010 silam. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini memastikan bunga KPR subsidi tetap ada di angka 5% pada tahun 2024. Kementerian PUPR mengungkapkan sejumlah tantangan dari eksternal maupun internal, diantaranya adalah ketidakpastian global, kemudian posisi suku bunga bank sentral, kemudian pelemahan nilai tukar rupiah dan juga kondisi politik dalam negeri selama pemilu 2024. Meski dihadapkan dengan kondisi tersebut, tren suku bunga acuan Bank Indonesia masih tetap di angka 6% sejak Oktober 2023 hingga Februari 2024 dan suku bunga dasar kredit sebesar 8,99% per Desember 2023. Oleh karena itu, Kementerian PUPR memastikan bunga KPR subsidi di tahun ini akan tetap sebesar 5%. Nah, lebih lanjut pemirsa soal KPR, berdasarkan hasil survei Bank Indonesia, ternyata KPR masih menjadi skema pembiayaan utama bagi masyarakat saat membeli rumah. KPR tercatat memiliki pangsa sebesar 75,89% dari total pembiayaan masyarakat dalam pembelian rumah primer pada kuartal 4 2023. Diikuti skema pembiayaan lainnya berupa pembayaran tunai bertahap sebanyak 17,24% dan tunai 6,73%. Ya pemirsa, ini memang menjadi masalah yang umum bagaimana untuk mencari titik
keseimbangan begitu antara penyediaan lahan dan juga skema pembiayaan yang seimbang dan juga tentunya menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan ini tentunya menjadi peran bagi pemerintah, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk pemerintah bagaimana bisa mencari titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya dan juga aksesibilitas rumah. Nah, pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Station Closing.